Salam dalam kasih Allah Roh Kudus. Jumpa lagi bersama kami, para suster junior SSPS Provinsi Kalimantan, dalam renungan Minggu Prapaskah kedua. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam Minggu Prapaskah kedua ini, kita mendengarkan bacaan Injil tentang penampakan Yesus di Gunung Tabor. Mengapa dalam masa Prapaskah ini, gereja menyajikan Injil penampakan kemuliaan Tuhan, sedangkan kita sedang berpuasa dan berpantang? Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui sabdanya, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kemuliaan hanya dapat dilalui melalui jalan salib. Kita tidak dapat sampai pada kemuliaan atau sukacita surgawi kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak berkorban, dan kalau kita tidak menderita selama hidup di dunia ini. Tetapi pada umumnya, kita cenderung lari dari salib, putus asa atau menyerah dalam penderitaan kita. Ini terjadi karena kita tidak kuat menanggung penderitaan, atau
kita mau cepat-cepat keluar dari penderitaan dengan cara-cara yang kurang baik dan merugikan sesama kita. Namun, dalam jalan salib, Yesus tidak hanya mengalami penderitaan. Dia juga telah mengajari kita banyak hal, yaitu agar kita menjadi pribadi yang semakin rendah hati, belajar dari kesalahan-kesalahan kita, untuk menjadi pribadi yang tangguh. Lalu, ketika kita pernah mengalami penderitaan, kita juga pasti dapat merasakan penderitaan sesama. Dan kita semakin mencintai Allah, mencintai sesama, serta diri sendiri sebagai pribadi yang berharga. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam masa tobat ini, kita kembali bertekun dalam doa, dalam pantang dan puasa, agar dalam menjalani olah rohani ini, kita menjadi pribadi yang semakin rendah hati, dan boleh merasakan kemuliaan dan sukacita Tuhan dalam komunitas, dalam keluarga, dan dalam lingkungan kita. Semoga Tuhan memberkati.